benar bisa dijauhi dan ditinggalkan. Dengan kata lain, kewajiban umat muslim adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun kenyataannya tidak semua orang bisa menjalankan kewajiban dan larangan Allah Subhanahu wa taala secara seimbang. Banyak orang yang taat menjalankan segala yang diperintahkan Allah, tetapi di sisi lain juga melakukan hal-hal yang dilarang Islam. Hal ini yang menyebabkan amalan-amalan baik yang telah dilakukan tidak akan mendapat pahala, bahkan bisa tertolak dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, berikut hal-hal yang menyebabkan amalan baik kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Penyebab pertama adalah adanya sifat riya dalam beribadah. Riya berarti melakukan ibadah dengan tujuan agar dilihat orang lain, bahkan mengharapkan pujian dan sanjungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan Allah dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Sudah jelas jika seseorang ria dalam beribadah, dirinya telah membohongi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini telah tergolong orang yang munafik. Maka meskipun yang dilakukannya adalah perbuatan baik dan ibadah, namun sifat ria dapat menggugurkan pahala ibadahnya. Bahkan seluruh amalannya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hal kedua yang menyebabkan segala amalan baik kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala adalah memakan harta haram. Harta haram maksudnya adalah harta yang diperoleh dengan cara yang tidak baik dan dilarang Allah, seperti harta hasil korupsi, hasil berjudi, dan mencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang penghidupannya dari harta yang haram, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, tidak menerima amalan memerdekakan budak, tidak menerima haji dan umrohnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat amalnya yang banyak dengan kebatilan, dan tidak tersisa amalan baiknya setelah kematiannya, sehingga ia digiring ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas sudah jelas bahwa segala bentuk amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dilakukan dengan tulus ikhlas, tidak akan memperoleh pahala apapun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menolak segala amalan itu, karena di dalam Al-Qur'an sudah jelas Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan harta yang haram. Namun kenyataan saat ini banyak orang yang memperoleh harta dengan menghalalkan segala cara, bahkan dengan jalan yang sangat terkutuk, seperti korupsi atau mencuri uang rakyat. Padahal bagi para koruptor, segala amalan dan ibadahnya kepada Allah akan sia-sia belaka dan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mozaik Islam, hal ketiga yang juga dapat menyebabkan amalan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan perbuatan mengada-ada atau membuat suatu hal baru tentang urusan agama yang tidak diperintahkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, atau disebut bid'ah. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengada-ada dalam urusan agama kami yang tidak kami perintahkan, maka hal itu ditolak dari sisi pelakunya dan tidak diterima amalannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas jelas bahwa segala bentuk ibadah yang mengada-ada meskipun dengan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tidak akan diterima Allah. Bentuk bid'ah bermacam-macam. Contohnya, secara sengaja melakukan gerakan-gerakan sholat yang baru, atau menentukan jenis hukum dan aturan baru dalam hal berpuasa, seperti puasa weton yang jelas-jelas tidak terdapat dalam Al-Quran dan syariat agama Islam. Hal ini termasuk ke dalam dosa besar. Bahkan sebagian besar ulama berpendapat, jika seseorang dengan sengaja mengerjakan sholat yang baru yang diciptakannya sendiri, maka dia telah keluar dari Islam, karena telah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, perkara keempat yang menyebabkan segala amalan dan ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka berarti telah dengan sengaja menyakiti kedua orang tua, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ketika orang tua telah merasa sakit hati akan sikap dan perkataan kita kepadanya, maka saat itulah seseorang telah benar-benar durhaka dan telah melakukan dosa besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa-dosa besar adalah perbuatan syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, serta sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Seseorang yang telah durhaka kepada kedua orang tuanya akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala bentuk amalan yang dikerjakan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala.
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir, pernah ada seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Saya datang untuk ikut berjihad dan berhijrah kepada Rasulullah. Namun saya telah membuat kedua orang tuaku menangis." Lalu Rasulullah bersabda, "Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa kembali, sebagaimana engkau membuat keduanya menangis." Hadis riwayat Abu Daud. Perkara kelima yang menyebabkan amalan seseorang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan ibadah kepada Allah dengan rasa terpaksa dan tidak ikhlas. Rasulullah bersabda, "Jika engkau melakukan amal ibadah, lakukanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, karena tidak akan diterima amal ibadah dari hamba-hambanya kecuali yang dilakukan dengan ikhlas." Hadis riwayat Bukhari. Seseorang yang rajin dan taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak dilakukan dengan ikhlas atau terpaksa, maka sia-sia sajalah amalan yang dikerjakan karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Pemirsa, segala amalan dan ibadah yang kita kerjakan hendaknya dilakukan dengan rasa ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya untuk balasan pahalanya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam kali ini mampu meningkatkan iman dan takwa kita semua. Wassalamualaikum